Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman lagi untuk lihat rumah-rumah baru di Jepang. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga lihat dan survei rumah-rumah baru di sekitar Yokohama. Dan ini rumahnya deket sama tempat aku kerja di Shin Yokohama Eki. Di sini rumahnya keren banget. Lihat ini, dapurnya modern banget dan aku suka sama warnanya hitam gitu, terlihat elegan gitu. Jadi kamar di sini ada kamar di bawah 1 dan di lantai 2 ada 3 kamar, jadi totalnya ada 4 kamar. Ini rumahnya 3 lantai, sebenarnya 2 lantai, cuman di lantai yang ketiga itu rooftop balkoni, jadi nanti kita bakalan lihat di situ. Ini ruang pertama, di lantai 1 ada kamar kecil. Di kamar yang kecil ini bisa buat, kalau misalkan kamar anak juga bisa, atau kamar tamu, misalkan ada yang datang bisa istirahat dan tidur di tempat ini. Atau mungkin kalau misalkan untuk aku bisa buat kamar untuk buat konten gitu. Nah, di lantai 1 ada toilet juga. Jadi masuk dari sana, dari situ itu tempat kamar mandi juga langsung di bawah. Di sini ada wastafel sama tempat untuk naruh mesin cuci. Di wastafel ini juga bagus banget wastafelnya, udah lumayan besar. Dan di sini juga terlihat modern karena singkunya terlihat simple gitu ya. Terus lacinya juga lumayan banyak, cukup untuk naruh barang-barang yang banyak gitu ya. Nah, ini juga tempat penyimpanan, misalkan untuk naruh handuk, naruh botol-botol sampo, botol-botol sabun mandi gitu. Terus bagus banget dan bersih banget tempat untuk bathtubnya. Dan ini bisa di setting ketinggiannya, jadi bisa diubah-ubah ketinggian untuk lacinya. Ya, di sini tadi ada living room sama kitchen, terus ada tangga untuk ke akses ke lantai 2. Tangganya juga nggak terlalu tinggi. Theo yang masih kecil juga bisa jalan untuk naik tangga juga sendiri. Di lantai 2 ini ada 3 kamar. Jadi ada master bedroomnya di sini juga. Terus 2 kamar yang untuk mungkin anak-anak dan juga untuk orang dewasa yang biasa gitu, yang bukan master bedroom. Ini yang biasa dan ada lemarinya. Tiap kamar ada lemarinya. Terus ada balkon yang kecil di lantai 2. Jadi balkonnya gak terlalu besar. Inilah untuk kamar yang kedua ya, yang tadi itu. Ini yang kamar yang ketiga. Kamarnya gak terlalu luas-luas banget, cuman cukup untuk 1 orang. Atau mungkin 2 orang juga masih cukup sih untuk ini, kalau mau ada keluarga banyak gitu. Balkonnya juga kecil. Terus kita lihat di kamar yang berikutnya, kamar yang ketiga. Ini sepertinya master bedroomnya di sini karena langsung bisa akses ke balkon gitu ya. Ada lemarinya juga. Tiap kamar ada lemarinya. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil gitu, untuk naruh barang yang mungkin nggak sering kepake, bisa taruh sini. Nah, kemudian ada di sini toilet juga di lantai 2. Ini penting juga untuk kalau misalkan mau ke toilet malam-malam, nggak usah harus ke bawah gitu ya. Jadi di sini aja. Nah, ini yang aku bilang rooftop balkoninya. Sebenarnya bukan lantai 3 sih, ini rooftopnya aja. Di sini bisa untuk kalau misalkan satu keluarga ngumpul bareng gitu, terus
barbekyuan di sini. Cukup aman juga karena tinggi temboknya. Jadi anak-anak juga nggak bakalan bisa langsung loncat gitu ya. Ini aksesnya dan sekitarnya seperti ini. Rumahnya hitam. Jadi tembok luarnya hitam dan kelihatan minimalis gitu. Kayak gini teman-teman, rumahnya keren banget. Ini kita bakalan lihat ke rumah yang kedua. Rumah kedua ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi sedikit bentuknya mungkin ada beberapa yang berbeda gitu. Kita masuk dari gengkangnya, dari pintu masuknya seperti ini. Setelah kita masuk ke dalam, nanti ada tempat untuk penyimpanan sepatu dengan kaca cermin yang besar gini. Penyimpanan sepatunya di sini raknya banyak banget. Nanti aku bakalan bukain satu persatu. Di sini lihat tuh banyak banget. Kalau kalian suka sama sepatu dan punya koleksi sepatu banyak, kalian bisa simpan sepatu kalian di sini. Mau simpan puluhan atau mungkin ratusan sepatu mungkin bisa ya, sambil punya anaknya juga. Nah ini langsung ada toilet dari gengkang, dari tempat masuk, pintu masuk bisa langsung ke toilet. Terus setelah itu masuk ke kitchen sama living room. Kitchennya bagus banget nih, langsung berhadapan sama living room. Jadi kalau misalkan sambil masak, mau sambil lihat anak atau sambil nonton TV juga bisa. TV-nya taruh di living room. Di belakangnya dapur ada wastafel sama untuk mandi, tempat mandi juga. Cuci baju di sini juga, naruh mesin cuci di sini. Di atasnya ada tempat untuk naruh sekeng atau alat-alat cuci yang lain. Ini cukup luas banget rumahnya. Terus di lantai 1 juga udah ada kamar yang cukup luas, bisa untuk kamar tamu. Nah ini shutter, jadi kalau misalkan ada angin kenceng, ada taifu, aman juga karena ada shutternya. Terus kalau misalkan ada hujan juga lebih aman pakai shutter. Dan ternyata setelah aku buka shutternya ini, ada akses jalan ke bawah. Jadi tekstur tanah di Yokohama itu bukit-bukit gitu ya, banyak bukit-bukitnya. Jadi ada bukit-bukit seperti ini. Nah ini nanti katanya bakalan ada pagarnya, bakalan dipagerin gitu. Cuman sekarang masih belum ada pagarnya. Karena kalau misalkan kayak gini aja bahaya banget, karena bisa langsung jatuh ke bawah kan. Nanti katanya bakalan dikasih pagar untuk keamanan katanya. Dan bisa akses ke rumah yang di bawah itu. Jadi ada jalan keluar ke tempat yang rumah di bawah. Jadi aksesnya ada 2 tempat, dari pintu utama sama dari pintu belakang gitu katanya. Oke, di sini keren banget deh kitchennya. Oh ya, aku kalau yang sekarang ini ditemenin sama fudosangnya. Jadi ini pegawai fudosangnya yang menemenin kita untuk survei rumah ini. Nah kita sekarang bakalan lihat ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar juga. Kita selalu cari yang 4 kamar karena kita butuh kamar yang banyak kita untuk usaha dan untuk bisnis juga. Nah ini lantai 2 ada 1 kamarnya dan ada lamarinya yang besar. Ini kamar 1, 2, terus di sebelahnya tadi ada 3. Jadi total semuanya ada 4. Ini sayang banget ya ada tembok di sini. Jadi ganggu untuk nyimpen barangnya, jadi kecil gitu. Dan di lantai 2 juga selalu ada toilet. Jadi nggak bakalan kesusahan kalau misalkan malam-malam mau ke toilet. Kayak gitu. Di lantai 3 juga ada balkoninya, cuman kita nggak lihat karena balkoninya juga sama. Rooftop balkoninya juga sama yang di lantai 3. Dan di lantai 2 juga yang sekarang ini, lantai 2 ada balkoni kecilnya itu. Di sini juga bisa untuk
pakaian di situ ya. Nah, ini ada satu lagi unit yang masih dalam proses pembangunannya. Sama sih semuanya. Jadi masuk ke gengkang, pintu masuk seperti ini, dan ini masih belum dipasang lantainya. Masih berantakan katanya, tapi nggak apa-apa, lihat aja katanya. Seperti ini tempatnya. Hampir sama sih skurinya jadinya. Yang di lantai 1 ada living room sama kitchen, sama satu kamar, sama toilet, sama untuk kamar mandi gitu. Tapi ini masih belum dipasangin semuanya ya, karena masih dalam proses katanya. Kalau di sini kecil kamarnya. Dan yang aku suka dari 3 unit ini, kitchennya luas banget, sama living roomnya juga cukup luas. Bisa naruh barang-barang yang banyak, itu sofa juga enak naruhnya. Terus kita mau ke lantai 2 dulu, lihat kamarnya kayak gimana suasananya. Tapi sebenarnya hampir sama sih, dari 3 unit ini satu perusahaan yang bangun unit ini, jadi detailnya mungkin agak berbeda, cuman dai-tai hampir keseluruhannya sama gitu. Dan harganya juga hampir sama. Ini sekitar 5 miliar lebih sedikit itu harganya per unitnya. Ada yang 3,5 miliar, ada yang 5 miliaran. 3,5 miliar ini tergantung sama posisi rumahnya juga sih. Karena rumah ini ada di bukit, jadi ada yang di bawah gitu, ada yang di atas juga. Nah, kebetulan yang kita lihat ini semuanya yang ada di bawah, jadi lebih murah. Cuman pencahayaannya masih kurang jadinya, karena ada di bawah. Nanti pas waktu di video terakhir bakalan kelihatan rumahnya seperti apa. Ketika dilihat dari jalan raya gitu, kelihatan seberapa pendek atau seberapa rendahnya rumah ini gitu. Itu aja yang sayang di tempat ini. Padahal semuanya bagus banget. Oke, ini unit terakhir yang kita udah lihat. Bentar kita bakalan keluar dan bakalan pulang. Nah, ini jalannya. Jadi rumah ini ada di bawah gitu ya. Ini nih, rumahnya seperti itu di bawah. Jadi di bukit dan ada di bawah gitu rumahnya, seperti itu. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Semoga videonya juga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sharing dan komen dan juga like kalau suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.